Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Lutfiana Mufti dari kelas 8D. Saya akan mempresentasikan buku Muda Mendunia yang berjudul Panggilan Jiwa. Datangkan doa orang fakir dengan sedekah, jangan kikir bekerja keras. Panggilan jiwa. Sejak kecil, ketika aku berobat ke dokter, aku senantiasa menatapnya sebagai sosok malaikat penolong dan memberi harapan yang kerap kali mengobatiku. Itulah yang mendorongku untuk terus mengejar mimpiku menjadi seorang dokter. Banyak di antara kita masih belum tahu ingin menjadi apa, bercita-cita apa, ingin mengajar apa, ingin melangkah kemana. Kawan, jika kita sudah menemukan panggilan jiwa kita, hidup ini akan flow rasanya, terasa mengalir, nikmat, tenang, teduh, dan damai dan sejuk. Ya, sungguh benar. Itu yang aku rasakan. Oleh karenanya, jika kita ingin menikmati kehidupan dengan pencapaian yang optimal, pastikan hidup kita memenuhi 3 hal: pleasure, strike, meaning, hal yang kita sukai, ahli, dan bermakna. Datangkan doa orang fakir dengan sedekah. Izinkan saya berbagi kisah seorang anak pemulung bernama Nisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap harinya. Suatu hari dia sakit tiar. Namun karena ayahnya tidak cukup uang, ia tidak bisa pergi berobat. Setiap hari ia menemani ayahnya memulung. Hingga 5 Juni 2005, Nisa meninggal dunia di gerobak sampah ayahnya. Ini adalah kisah nyata yang terus memotivasi kita mengembangkan berbagai inovasi kesehatan sosial, salah satunya klinik asuransi sampah untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kami yakin kesehatan adalah hak semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Kisah Nisa mengajarkan bahwa masih banyak orang yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan bantuan dari sesama. Dari cerita tersebut, kita diajak untuk memilih rasa empati, tidak menutup mata terhadap orang yang sedang kesulitan, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Kita juga diingatkan selalu bersyukur karena masih banyak orang hidup yang lebih sulit daripada kita. Pada akhirnya, nilai seseorang bukan diukur dari kekayaan, jabatan, atau kepintarannya, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk peduli, saling membantu, dan terus menyebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kikir bekerja keras. Pada tahun 1960 terdapat sebuah penelitian marshmallow tatkala sekelompok anak diberikan satu permen dan mereka dijanjikan akan mendapatkan permen lebih jika sedikit bersabar menunda makan permen selama 15 menit. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka tak mampu bersabar sejenak untuk mendapatkan lebih banyak permen. Kemudian lahirlah sebuah teori delaying gratification, kemampuan kita untuk secara sukarela mengatur siklus kenyamanan dan ketidaknyamanan demikian rupa sehingga kita dapat bersabar dalam ketidaknyamanan sebentar untuk dapat menikmati kenyamanan yang lebih lama. Bagi saya, teori ini sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu. Saat kita diperintahkan berpuasa, sadarkah kita buka puasa begitu lezat dibanding makan malam pada umumnya? Hanya diawali tak makan sepanjang hari. Teori ini bisa digunakan pada bidang apapun. Misalnya menjadi pengusaha adalah orang yang mau melakukan sesuatu yang orang lain tak mau lakukan untuk merasakan sesuatu yang orang lain tak mampu rasakan. Beragama juga demikian. Ketika ingin masuk surga, kita diminta bangun jam 4 pagi, sholat tahajud, laki-laki sholat subuh ke masjid, berzikir, berbakti kepada orang tua, mempertahankan kejujuran, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran untuk kebaikan. Kita diminta merasakan ketidaknyamanan sehingga bisa merasakan kenyamanan lebih sempurna di kemudian hari. Jika kita melakukan yang orang lain tidak mampu dapatkan, kemenangan itu manja. Dia harus dijemput dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Dengan ini, kita bisa menjadikan keinginan membahagiakan keluarga menjadi motivasi yang kuat
dan mendorong kita bekerja 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.